Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari 1 Korintus pasal 15 ayat 50 sampai ayat yang ke-58. Adapun tema yang akan kita renungkan dari nas kita ini adalah menghayati kebangkitan Yesus. Mari kita mulai renungan kita ini dengan kita bersama-sama secara seksama membaca nas kita ini sebagaimana terpampang di layar di hadapan kita. Silakan. Selanjutnya, mari kita renungkan kebangkitan Yesus sebagaimana di nas kita kali ini. Pertama, kebangkitan Yesus adalah kejadian nyata, adalah fakta sejarah. Sebagaimana dinyatakan di 1 Korintus 15 ayat 3 sampai ayat 8. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Secara tersurat dan tersirat, dan berdasarkan penelaahan yang ada, ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa kejadian nyata berikut, fakta sejarah berikut, sungguh-sungguh telah terjadi, yaitu Kristus telah mati. Kristus mati karena dosa-dosa manusia. Kristus telah dikuburkan. Kristus telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Kristus telah menampakkan diri kepada Kefas, kepada ke-12 muridnya, kepada lebih dari 500 saudara-saudari sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai saat firman Tuhan itu dituliskan melalui Rasul Paulus di 1 Korintus pasal 15 ini. Kepada Yakobus, kepada semua rasul, dan kepada Rasul Paulus. Kedua, kebangkitan Yesus adalah hakikat Injil, sebagaimana dinyatakan di 1 Korintus 15 ayat 1 sampai ayat 4. Sekarang saya ingin mengingatkan saudara sekalian kepada hakikat Injil, yaitu berita kesukaan yang sama dengan yang dahulu saya beritakan kepada saudara. Sebab Injil tidak berubah. Dahulu saudara menyambut Injil dan sekarang pun demikian juga. Sebab iman saudara dengan teguh didasarkan atas berita yang menakjubkan itu. Berita kesukaan inilah yang menyelamatkan saudara, kalau saudara tetap mempercayainya, kecuali kalau sudah sejak semula saudara tidak sungguh-sungguh mempercayainya. Sejak semula sudah saya sampaikan kepada saudara apa yang telah diberitahukan kepada saya, yaitu bahwa Kristus mati karena dosa kita,
sebagaimana dinubuatkan dalam kitab suci. Kemudian ia dikuburkan, dan pada hari yang ketiga ia bangkit dari kubur seperti yang sudah dinubuatkan oleh para nabi. Secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran yang ada, ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa hakikat Injil termasuk Injil adalah berita kesukaan yang diberitakan oleh para rasulnya Tuhan Yesus kepada semua orang. Injil tidak berubah. Iman dari semua orang percaya didasarkan atas berita kesukaan ini, didasarkan atas Injil. Berita kesukaan inilah, Injil inilah yang menyelamatkan semua orang percaya, yaitu selama si orang percaya termaksud tetap percaya pada Injil. Hakikat Injil termasuk Kristus mati karena dosa manusia, karena dosa kita, sebagaimana dinubuatkan dalam kitab suci. Kemudian Yesus dikuburkan, dan pada hari yang ketiga ia bangkit dari kubur seperti yang sudah dinubuatkan oleh para nabi. Ketiga, kebangkitan Yesus adalah dasar dari kebangkitan orang-orang percaya, sebagaimana dinyatakan di 1 Korintus 15 ayat 20 sampai ayat 27. Tetapi kenyataannya ialah bahwa Kristus benar-benar sudah bangkit dari antara orang mati dan telah menjadi yang pertama dari berjuta-juta orang yang akan dibangkitkan pada suatu saat kelak. Maut datang ke dalam dunia karena perbuatan seorang manusia, Adam, dan karena perbuatan seorang manusia yang lain, Kristus, maka sekarang berlakulah kebangkitan orang mati. Setiap orang mengalami kematian karena kita semua ada hubungan dengan Adam, yaitu menjadi bagian dari bangsa yang berdosa, dan dosa selalu mengakibatkan kematian. Tetapi semua orang yang bersekutu dengan Kristus akan dibangkitkan. Namun masing-masing menurut gilirannya. Kristus bangkit lebih dahulu. Kemudian apabila Kristus kembali, segenap umatnya akan hidup kembali. Setelah itu akan datang akhir zaman, dan sesudah semua musuhnya dikalahkan, ia akan menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Sebab Kristus akan menjadi raja sampai semua musuhnya dikalahkan, termasuk musuh yang terakhir, yaitu maut. Ini pun harus dikalahkan dan dibinasakan, sebab pemerintahan dan kekuasaan atas segala sesuatu telah diberikan kepada Kristus oleh Bapanya secara tersurat dan tersirat, dan berdasarkan penafsiran yang ada. Ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa kebangkitan Yesus adalah dasar kebangkitan orang percaya, termasuk kenyataan bahwa Kristus benar-benar sudah bangkit dari antara orang mati dan benar-benar telah menjadi yang pertama dari berjuta-juta orang yang akan dibangkitkan pada suatu saat kelak. Semua orang yang bersekutu dengan Kristus, artinya semua orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat,
akan dibangkitkan. Kristuslah yang akan bangkit terlebih dahulu. Kemudian pada saat Kristus kembali untuk yang kedua kalinya, segenap umatnya, seluruh orang-orang percaya yang saya imani adalah kita semua yang mendengarkan suara saya ini, yang adalah pengikut-pengikut Yesus Kristus yang sudah lahir baru, akan hidup kembali, akan dibangkitkan pula. Kristus akan menjadi raja sampai semua musuhnya dikalahkan, termasuk musuh yang terakhir untuk dikalahkan oleh Kristus, yang adalah maut. Keempat, kebangkitan Yesus adalah dasar pengampunan dosa bagi setiap orang percaya, sebagaimana dinyatakan di 1 Korintus 15 ayat 14 sampai ayat 17. Dan seandainya ia masih mati, maka segala pemberitaan kami sia-sia dan iman saudara kepada Allah kosong, tidak berharga dan tidak berpengharapan. Sedangkan kami, para rasul, adalah pendusta, sebab kami sudah mengatakan bahwa Allah membangkitkan Kristus dari kubur, dan seandainya orang mati tidak dihidupkan kembali, tentu saja hal itu tidak benar. Seandainya orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus masih mati, dan saudara benar-benar bodoh karena terus percaya bahwa Allah akan menyelamatkan saudara, padahal saudara masih tetap menghadapi hukuman atas dosa saudara. Secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran yang ada, ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa kebangkitan Yesus adalah dasar pengampunan dosa. Karena atas kebangkitan Yesus, Allah pasti akan menyelamatkan semua orang percaya. Karena atas kebangkitan Yesus, semua orang percaya pasti tidak akan menghadapi hukuman atas dosa-dosa orang percaya itu. Kelima, kebangkitan Yesus adalah dasar pengajaran para rasul, adalah dasar dari Injil, adalah dasar dari Alkitab. Sebagaimana dinyatakan di 1 Korintus 15 ayat 12 sampai ayat 20. Tetapi saya minta penjelasan. Saudara percaya kepada yang kami beritakan, yaitu bahwa Kristus bangkit dari antara orang mati. Tetapi mengapa ada di antara saudara yang mengatakan bahwa orang mati tidak akan dihidupkan kembali? Seandainya tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus tentu masih mati. Dan seandainya ia masih mati, maka segala pemberitaan kami sia-sia, dan iman saudara kepada Allah kosong, tidak berharga, dan tidak berpengharapan. Sedangkan kami, para rasul, adalah pendusta, sebab kami sudah mengatakan bahwa Allah membangkitkan Kristus dari kubur, dan seandainya orang mati tidak dihidupkan kembali, tentu saja hal itu tidak benar. Seandainya orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus masih mati, dan saudara benar-benar bodoh karena terus percaya bahwa Allah akan menyelamatkan saudara. Padahal saudara masih tetap menghadapi hukuman atas dosa saudara. Seandainya demikian, binasalah semua orang Kristen yang sudah mati. Dan seandainya kekristenan hanya berguna bagi kita dalam hidup sekarang ini,
maka kita adalah insan-insan yang paling celaka. Tetapi kenyataannya ialah bahwa Kristus benar-benar sudah bangkit dari antara orang mati dan telah menjadi yang pertama dari berjuta-juta orang yang akan dibangkitkan pada suatu saat kelak. Secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran yang ada, ayat-ayat firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita bahwa kebangkitan Yesus adalah dasar dari pengajaran para rasul, dasar dari Injil, dasar dari Alkitab. Karena ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Kristus benar-benar sudah bangkit dari antara orang mati dan sudah menjadi yang pertama dari berjuta-juta orang yang akan dibangkitkan pada suatu saat kelak. Dan dari pengajaran ini dan dari pernyataan ini berdirilah pengajaran-pengajaran para rasul yang lain. Berdirilah pernyataan-pernyataan Injil yang lain. Berdirilah pernyataan-pernyataan Alkitab yang lain. Termasuk pengajaran, termasuk pernyataan bahwa orang percaya yang mati pasti akan dihidupkan kembali. Segala pengajaran para rasul, segala pernyataan Injil, segala pernyataan Alkitab tidaklah sia-sia. Iman kita, iman orang percaya kepada Allah tidaklah kosong, sangatlah berharga dan penuh pengharapan. Para rasul, Injil, Alkitab bukan pendusta, bukan dusta, sebab mereka, sebab Injil, sebab Alkitab sudah mengatakan bahwa Allah membangkitkan Kristus dari kubur. Orang percaya bukanlah orang-orang bodoh karena terus percaya bahwa Kristus bangkit dari antara orang mati. Allah pasti akan menyelamatkan semua orang percaya. Orang percaya pasti tidak akan menghadapi hukuman atas dosa-dosa orang percaya itu. Semua orang percaya yang sudah mati pasti tidak akan binasa, pasti akan dibangkitkan. Orang percaya adalah insan-insan yang paling diberkati di dunia ini. Keenam, kebangkitan Yesus dalam hubungannya dengan tubuh surgawi, tubuh kebangkitan yang diberkatkan oleh Tuhan kepada orang yang percaya pada Yesus. Sebagaimana dinyatakan di 1 Korintus 15 ayat 42 sampai ayat 44. Demikian jugalah tubuh jasmani kita yang akan mati dan membusuk ini berbeda dengan tubuh yang akan kita miliki apabila kita dihidupkan kembali, sebab tubuh itu tidak akan mati. Tubuh yang kita miliki sekarang sangat memalukan kita, sebab dapat menjadi sakit dan mati. Tetapi pada waktu kita hidup kembali, maka tubuh kita akan penuh dengan kemuliaan. Ya, tubuh kita yang sekarang ini lemah dan akan mati. Tetapi pada waktu kita hidup kembali, maka tubuh kita akan penuh dengan kekuatan. Pada saat kematian, tubuh kita hanyalah berupa tubuh jasmani. Tetapi pada waktu hidup kembali, tubuh itu akan berubah menjadi tubuh surgawi. Sebab sebagaimana ada tubuh yang jasmani, demikian juga ada tubuh yang rohani.
secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran yang ada sehubungan dengan kebangkitan Yesus, yang oleh karena kebangkitan Yesus ini Tuhan Allah Bapa di surga juga akan membangkitkan kita orang percaya. Tubuh kebangkitan, tubuh surgawi yang diberkatkan oleh Tuhan Allah Bapa di surga kepada orang percaya yang dibangkitkannya adalah tubuh yang tidak akan mati, adalah tubuh yang penuh dengan kemuliaan, adalah tubuh yang penuh dengan kekuatan, adalah tubuh yang diberkatkan Tuhan untuk menjadi tubuh surgawi kita, tubuh surgawi orang-orang percaya. Lebih jauh mengenai tubuh kebangkitan, mengenai tubuh surgawi ini, 1 Korintus 15 ayat 46 sampai ayat 49, mula-mula kita memiliki tubuh jasmani dan kemudian Allah memberikan kepada kita tubuh rohani yang surgawi. Adam diciptakan dari debu tanah, tetapi Kristus datang dari surga. Setiap orang memiliki tubuh yang sama dengan tubuh Adam, yaitu berasal dari debu. Tetapi semua orang yang menjadi milik Kristus akan memiliki tubuh yang sama dengan tubuhnya, yaitu tubuh surgawi. Sebagaimana kita masing-masing sekarang memiliki tubuh seperti tubuh Adam, maka kelak kita akan memiliki tubuh seperti tubuh Kristus secara tersurat dan dengan jelas menunjukkan kepada kita semua orang yang menjadi milik Kristus. Artinya, semua orang yang percaya kepada Kristus, yang saya imani adalah kita semua, akan memiliki tubuh yang sama dengan tubuh Kristus, yaitu tubuh surgawi yang diberkatkan oleh Tuhan Allah Bapa di surga kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus. Ayat-ayat ini dengan jelas juga menunjukkan kepada kita bahwa kelak pada waktunya nanti kita, orang-orang yang percaya kepada Kristus, pasti dijamin akan memiliki tubuh seperti tubuh Kristus, yaitu tubuh surgawi, tubuh kebangkitan. Selanjutnya, mengacu kepada khususnya 1 Korintus 15 ayat 50 sampai ayat 58, mari kita renungkan bersama akan bagaimanakah tubuh surgawi ini diberkatkan oleh Tuhan kepada semua orang percaya. Sebagaimana dinyatakan di 1 Korintus 15 ayat 51 sampai ayat 53. Tetapi suatu rahasia indah dan mengherankan yang ingin saya sampaikan kepada saudara ialah, kita tidak semuanya akan mati, tetapi kita semua akan diberi tubuh yang baru. Semua ini akan terjadi dalam sekejap mata, pada saat nafiri ditiup untuk yang terakhir kali. Sebab akan ada bunyi nafiri dari langit, dan dengan tiba-tiba semua orang Kristen yang telah mati akan hidup lagi dengan tubuh baru yang tidak akan binasa. Dan kita yang masih hidup juga akan memiliki tubuh baru dengan tiba-tiba. Sebab tubuh jasmani kita, tubuh fana yang kita miliki sekarang, harus diubah menjadi tubuh surgawi yang tidak akan binasa
dan akan hidup untuk selama-lamanya secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran yang ada. Ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa kita semua orang-orang percaya pasti akan diberi tubuh yang baru, pasti akan diberi tubuh surgawi, pasti akan diberi tubuh kebangkitan. Bagaimana cara Tuhan memberikan tubuh yang baru ini kepada orang-orang percaya? Akan ada bunyi nafiri dari langit, dan pada saat bunyi nafiri itu terdengar, maka dengan tiba-tiba semua orang-orang Kristen, artinya semua orang-orang yang percaya kepada Kristus yang sudah sungguh-sungguh lahir baru, yang telah mati, akan hidup lagi dengan tubuh baru yang tidak akan binasa. Sementara orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus yang masih hidup, juga akan memiliki tubuh baru dengan sekejap, dengan tiba-tiba. Tubuh jasmani kita, tubuh fana yang kita miliki sekarang, harus diubah menjadi tubuh surgawi yang tidak akan binasa. Tubuh surgawi yang akan hidup untuk selama-lamanya. Demikianlah cara Tuhan Allah Bapa di surga memberkatkan tubuh surgawi, tubuh kebangkitan ini kepada kita semua, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Demikianlah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Renungan kita akan menghayati kebangkitan Yesus, yaitu dengan kita bersama-sama merenungkan poin-poin sehubungan dengan kebangkitan Yesus. Selanjutnya, mari kita tutup renungan kita ini dengan kita bersama-sama merenungkan satu poin penting sebagai poin penutup kita kali ini. Poin penutup ini adalah tubuh jasmani kita tidak dapat masuk kerajaan Allah. Tubuh jasmani kita tidak dapat masuk surga, sebagaimana yang dinyatakan oleh firman Tuhan di 1 Korintus 15 ayat 50. Saudara sekalian yang saya kasihi, inilah yang ingin saya katakan kepada saudara, yaitu bahwa tubuh dari daging dan darah tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Tubuh kita yang fana bukan macam tubuh yang layak hidup selama-lamanya. Secara tersurat dan tersirat, ayat firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita bahwa hanya mereka, hanya kita, orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang percaya akan kebangkitan Kristus, yang akan diberkati dengan tubuh surgawi. Dengan kata lain, hanya mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang percaya akan kebangkitan Kristus, yang akan masuk surga. Pendek kata, firman Tuhan menyatakan, barang siapa tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, barang siapa tidak percaya akan kebangkitan Kristus, tidak dapat masuk surga. Setelah dengan seksama merenungkan ayat demi ayat dari firman Tuhan di nas kita kali ini dan nas-nas pendukungnya,
mari kita akhiri renungan kita ini dengan kita bersama-sama merenungkan penerapan berikut, yang adalah dari 1 Korintus 15 ayat 57 dan ayat 58. Betapa besar rasa syukur kita kepada Allah untuk semua ini. Dialah yang telah memberikan kemenangan kepada kita melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara sekalian yang saya kasihi, karena kemenangan pasti datang, maka berdirilah dengan teguh dan tetap, serta lakukanlah selalu pekerjaan Tuhan. Karena saudara tahu bahwa dengan adanya kebangkitan, apapun yang saudara lakukan bagi Tuhan tidak akan sia-sia. Ayat-ayat ini secara tersurat dan tersirat menunjukkan kepada kita penerapan untuk kita hidupi dari nas yang kita renungkan kali ini. Penerapan ini termasuk kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah lahir baru. Berdoalah selalu, memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus Tuhan berkenan untuk selalu memampukan dan membuat kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan atas kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, atas berkat kepada kita, yaitu tubuh kebangkitan, tubuh surgawi. Bersyukur kepada Tuhan di dalam segala situasi, di dalam segala pergumulan, di dalam segala keadaan hidup. Dan di dalam keadaan dan situasi dan pergumulan itu, kita atas urapan dan bimbingan dari Roh Kudus Tuhan tetap melakukan pekerjaan Tuhan dengan taat, tetap melayani Tuhan dengan taat, tetap berserah diri untuk dipakai oleh Tuhan dengan taat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengimani jika kita semua menghidupi firman Tuhan yang baru saja kita renungkan ini lengkap dengan penerapannya, maka Tuhan kita semakin dipermuliakan dengan luar biasa. Amin. Untuk melengkapi renungan kali ini, saya mengajak kita semua untuk mengunjungi channel YouTube ISM-MBC sebagaimana terpampang di layar di hadapan kita. Silahkan